Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah, salatan tumiddu bihi jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdi wa ta'uddu barakatuha wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nur bihaqqi nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Omaruddin, begitu juga paman saya sendiri Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Idrus, yang sama-sama kita doakan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajatnya dunia sampai akhirat. Begitu juga jamaah Majlis Taklim wa Pondok Pesantren Nurul Mustafa, yang insyaallah senantiasa dicucurkan rahmat dan keberkahan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberikan kesempatan, yaitu hidup di dalam bulannya Rasulullah SAW. Sebelum itu kita bahas sedikit tentang burdah. Tadi baca burdah ya. Burdah itu, kalau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang berada di Madinah itu mengatakan apa burdah? Sebenarnya burdah yang dikarang Imam Busiri itu sebenarnya aslinya namanya, Habib Zain mengatakan apa? Bur'ah. Karena apa? Bur'ah itu artinya kesembuhan. Burdah itu aslinya punyanya, yaitu punyanya syairnya Ka'ab bin Zuhair, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika Fatah Mekah pembukaan di Mekah itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Salah satunya seorang sahabat, yaitu Ka'ab bin Zuhair. Kalau Ka'ab bin Zuhair ini dulu orangnya nakal, benci sama Islam. Tapi ketika Fatah Mekah, pembukaan Mekah, Rasulullah ketika dibuka Mekah, itu yaitu salah satu sahabat Ka'ab bin Zuhair masuk Islam. Sehingga ceritanya, ketika masuk Islam itu Ka'ab bin Zuhair itu senang, ingin masuk Islam karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika awal masuk Islam, Rasulullah ada berkumpul dalam suatu majelis. Di dalam majelis itu, sahabat Ka'ab bin Zuhair itu saking cintanya sama Rasulullah, langsung ngarang syair, dibacakan syair di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Subhanallah, saking mahabbahnya baru masuk Islam, langsung bikin syair dibacakan di hadapan Rasulullah SAW. Setelah dibacakan Rasulullah, burdah itu apa artinya? Kain selendang yang warna hijau punya Rasulullah SAW. Itu artinya aslinya burdah. Maka ketika itu farfaroha, senang Rasulullah SAW memberikan selendangnya atau ridaknya Rasulullah yang warna hijau, dilemparkan, dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Nah, kata Al-Habib Zain bin Smith, aslinya yang burdah itu syair Ka'ab bin Zuhair. Yang barusan yang dibaca sama antum semua tuh, kata Habib Zain, pasnya artinya yaitu apa? Bur'ah. Apa itu bur'ah? Bur'ah itu artinya kesembuhan. Karena Imam Busiri, seorang ulama besar, beliau itu selain daripada ahli syair, beliau juga ahli, yaitu nulis tulisan kaligrafi di Mesir. Seorang ulama besar beliau. Beliau dulu awalnya seorang penyair, cuma penyair untuk para pejabat.
bukan untuk jadi bikin syair untuk memuji para sahabat, para pejabat-pejabat. Akhirnya Allah beri yaitu ujian, yaitu tertimpa sakit beliau. Sakitnya nggak tanggung-tanggung. Apa sakitnya? Sakitnya yaitu kena stroke. Beliau nggak bisa, Imam Busiri nggak bisa jalan, di kasur udah. Sumpah kehidupannya nggak bisa kemana-mana karena di kasur udah kehidupannya. Suatu hari beliau sumpah, tapi itu ada rasa mahabbah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tengah malam beliau ngarang, beliau ahli syair, ngarang burdah itu dari awal bait kedua, fasal pertama, fasal kedua, sampai di fasal ketiga wa mablagul ilmi. Di situ beliau udah kehabisan wazannya, bahasanya, memuji Rasulullah udah nyerah, udah nggak mampu lagi untuk memuji Rasulullah, sampai kehabisan. Singkat ceritanya beliau ketiduran. Ketika ketiduran, subhanallah, Rasulullah SAW datang dalam mimpi di situ. Ketika mimpi, Rasulullah melanjutkan bait setelahnya. Akhirnya dilanjutkan oleh Imam Busiri sampai akhir bait burdah itu. Di situ ketika itu, jadi di dalam situ Rasulullah datang, ridanya Rasulullah itu tadi diusapkan di kakinya. Ketika bangun, itu Imam Busiri dalam keadaan sehat walafiat. Makanya di situ disebutkan Habibzan mengatakan apa? Sebenarnya aslinya yang pas itu bur'ah, karena bur'ah itu artinya kesembuhan. Burdah itu punyanya salah satu sahabat Ka'ab bin Zuhair, yaitu di zaman Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, kakaknya Habib Ali yang paling besar. Beliau itu seorang mufti besar di Mekah di zamannya. Sebelum beliau menjadi mufti itu di Mekah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sebelumnya lagi Al-Habib Muhammad bin Husain, abahnya Habib Ali. Jadi abahnya Habib Ali jadi mufti, meninggal digantikan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan meninggal digantikan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, kakaknya Habib Ali Habsi Syaibul Maulid. Beliau ketika menjabat mufti, beliau punya pengajian majelis taklim di Mekah. Ketika itu beliau pengajiannya cuma baca kitab dan Dalailul Khairat. Ada salah satu daripada hadirin yang biasa hadir jamaahnya itu, ketika itu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi Rasulullah di dalam mimpi suruh bilang sama Husain bin Muhammad bin Husain, majelisnya suruh ganti yaitu dengan baca burdah. Akhirnya besoknya disampaikan kepada Habib Husain di situ bahwa Rasulullah bilang apa? Orang yang hadir, orang yang punya hajat, punya penyakit dan segalanya, datang ke majelis Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sembuh, hajatnya kabul. Makanya guru-guru kita itu kalau lagi keadaan sakit atau keluarga ada yang sakit, kita orang disunnahkan untuk baca apa? Burdah. Karena apa? Kesembuhan, untuk kesehatan. Singkat ceritanya seperti itu burdahnya. Aslinya yang pas Habib Zain mengatakan artinya bur'ah yang baru dibaca. Yang burdah ini syairnya Ka'ab bin Zuhair di zaman sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah, alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Apa? Kalau bulan Sya'ban, Rasulullah pertama masuk bulan Sya'ban doanya apa? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu setiap sholat Rasulullah sering melantunkan doa itu. Karena bahkan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, katanya aku gak pernah lihat Rasulullah puasa full 1 bulan selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Karena apa? Di situ bulan Rasulullah SAW. Bahkan ada walaupun pendapat dhaif mengatakan lebih afdal Sya'ban daripada Rabiul Awal, tapi pendapat yang dhaif. Karena Sya'ban sama Rabiul Awal ini 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rasulullah SAW. Dari kita orang kemarin di bulan yaitu Rajab, bulan Isra Mi'raj. Subhanallah, dari Isra Mi'raj itu ada 3 inti atau hadiah untuk umat Rasulullah SAW. Yaitu apa? Dari pertama yaitu hadiahnya ketika Rasulullah bertemu dengan zatnya Allah. Yang pertama yaitu hadiahnya buat kita yaitu apa? Sholat, yaitu 5 waktu. Coba bayangkan awalnya 50,
menjadi 5. Tapi di akhir Rasulullah sebelum turun, Allah berbicara kepada Rasulullah mengatakan apa? Ya Muhammad, 5 waktu pahalanya sama kayak 50. Satu fardu tetap dihitung 10. Ada khususnya umat Rasulullah SAW. Itu keistimewaan pertama. Yang kedua yaitu apa? Dalam Isra Mi'raj Allah turunkan sebuah ayat 2 terakhir di dalam surat Al-Baqarah yang biasa dibaca di awal ratib amana rasul bima unzila ilaihi ila akhir itu Allah hadiahkan di bulan Rajab itu. Bahkan salah satu guru kita mengatakan apa? Ayat 2 ayat tadi itu kalau 2 ayat dibaca, 2 Al-Baqarah 2 ayat terakhir, yaitu tidaklah dibaca 2 ayat itu dalam rumah selama 3 hari kecuali setan tidak berani mendekati rumah itu. Kaidah besar. Jadi dibaca selama 3 hari, setan mendekati aja enggak, apalagi masuk. Bahkan di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? A'taitu hadhihi ayat min akhir surat Al-Baqarah min kanzul tahtal arsy, dari bawahnya arsy Allah subhanallah. Lam yu'tiha nabi qalbi, enggak diberikan kecuali kepada Rasulullah SAW. Apa artinya? Aku berikan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah ini dari arsy Allah. Bayangkan, dan tidak diberi pada Nabi satupun kecuali aku, kata Rasulullah SAW. Itu poin kedua daripada Isra Mi'raj. Yang terakhir yaitu maghfirahnya Allah terbuka lebar. Kemarin di dalam bulan Rajab, bukan hanya bulan Rajab aja. Bahkan qala Rasulullah SAW, khamsul layali la turaddu fihi du'a. Kata Nabi, ada 5 keadaan yang doa itu nggak bakal ditolak. Awal lailah min Rajab, kemarin di awal tanggal 1 bulan Rajab malam. Yang kedua apa? Laila nisfu min Sya'ban, yang akan datang tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 4 atau 5 hari lagi tuh. Yang ketiga lailah Jumat. Subhanallah, bangga nikmat. 5 keadaan ini doa nggak bakal ditolak nih. Yang keempat Lailatul Idul Fitri wal Idul Adha. Bayangkan kita sebentar lagi malam nisfu Sya'ban, itu kesempatan emas, itu doa nggak bakal ditolak sama Allah, selalu diijabahi. Dan setiap malam Jumat kita orang punya. Bahkan ketika Al-Fakir ziarah di Madinah, Habib Zain mengatakan kalau doa itu mau kabul, itu kata Habib Zain, kalau kita orang berdoa itu paling buat diri sendiri, kata Habib Zain. Itu yang sebabnya doa itu lama kabulnya. Maka Al-Fakir tanya ke Habib Zain, kita minta cara kabul doa itu biar cepat. Maka Habib Zain memberitahu bahwa kita orang ingin sesuatu itu dalam hati, Allah tuh udah tahu niat kita tuh apa, kata Habib Zain. Maka ketika awal doa ente niatkan muslimin muslimat untuk semua umat Rasulullah SAW. Itu kata Habib Zain. Itu doanya udah diangkat, tapi arsy Allah itu belum dibuka. Kata Habib Zain, kuncinya buka arsy Allah itu apa? Yaitu kata Habib Zain, adkhalna fi niyatihim, yaitu apa? Masukkan niat-niat salafus saleh. Contohnya ala nawa Habibana Ali Habsyi, contoh ala nawa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, begitu juga niat Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena kalau udah kita niatkan masukkannya niat-niat salaf, katanya Habib Zain, arsy Allah kebuka, doa kita langsung diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu cara doa biar cepat diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh, yaitu pertama kita niatkan doa muslimin muslimat. Yang kedua, masukkan niat salafus saleh. Karena kita orang jujur di akhir zaman, ibadah kita jauh sama salaf kita orang. Gimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Ala nawa salafus saleh. Ala ma nawa salafus saleh. Nawa salafus saleh. Kita jujur aja, gak bakal bisa kita ibadah seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Diceritakan ketika habis menuntut ilmu, sholat sunnahnya aja 200 rakaat di Masjid Ba'alawi ditarik. Makanya kita niatkan niat beliau, karena niatnya udah masuk semua kalau udah kita orang niat beliau. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahkan Habib Zain mengatakan
Wirid untuk akhir zaman yang ampuh. Beliau memberi jasa kepada Al-Fakir, yaitu apa? Ratib Al-Haddad untuk akhir zaman. Kita orang bisa lihat tadi Ratib Al-Haddad gimana. Gak usah jauh-jauh, lihat di akhirnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Tujuan kita hidup tidak lain kecuali husnul khotimah. Makanya Habib Abdullah mengatakan apa? Seandainya orang yang menazimi istiqomah ratibku, wiridku, Habib Abdullah yang jamin dia akan adkhalna fi niyatihim. Maksudnya apa? Akan masuk di dalam golongan Habib Abdullah bin Arabi Al-Haddad, yaitu Jannatul Naim. Fadilah luar biasa ratib di situ. Alhamdulillah kita orang berada di bulan Sya'ban. Anak kasih satu hadis tentang bulan Sya'ban, salawat kepada Rasulullah buat pedoman hidup, cukup udah satu hadis ini. Dengarkan lafadznya ya. Man lazima, yang mau catat. Man lazima salata ala nabi, salata ala nabi kufi hammu, kufi hammu, kufi hammu wa ghufira dambuhu. Coba lihat artinya. Man lazima salata ala nabi, barang siapa orang yang melazimi atau istiqomah salawat kepada Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah nih. Siapa orang yang melazimi atau istiqomah salawat terus kepada Rasulullah, kufihamu. Apa artinya kufihamu? Kufihamu itu kata Rasulullah, dalam tanggunganku. Apa nggak nikmat? Yang nanggung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghufira dambuhu, setelahnya Nabi mengatakan apa? Dan diampuni dosanya. Kesempatan kita orang sekarang berada di bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Fakir masih menuntut ilmu itu di Seoul bersama Syekhana Al-Habib Muhammad bin Yusuf Ali Al-Habsyi, mengatakan ketika hari biasa kalau beliau, kita orang mesti harus dipanggil sama beliau. Hari ini kau salawat berapa? Kita jawab jujur, 100 Habib. Ya khair marhaba. Ditanya kalau malam Jumat dipanggil, malam Jumat salawat berapa? 100 Habib. Rugi ente, hari biasa 100 nggak apa-apa. Malam Jumat, malam ijabah katanya. Kita orang salaf-salaf kita nggak lepas salawat kalau malam Jumat katanya. Perbanyak. Akhirnya kita bilang 300 Habib. Ya khair kata Habib, ada peningkatan kan nanti. Ketika kita orang sebelum berangkat ziarah Nabiullah Hud dikumpulin sama Habib Muhammad. Ente berapa salawat? Maka Habib Muhammad tanya, kalau malam Jumat 300, nggak apa-apa katanya. Begitu kita orang mau berangkat ziarah Nabiullah Hud awal Sya'ban tanggal 7 kita berangkat ke ziarah Nabiullah Hud. Selama 3 hari kita di sana. Ditanya sama Habib Muhammad, berapa kalau bulan Sya'ban? 300 kita jawab. Rugi ada 300 katanya. Bulan Rasulullah kok sholawat 300. Kesempatan katanya. Dalam hadis itu yang barusan saya bacakan, itu sebuah kenikmatan luar biasa untuk umat Rasulullah SAW. Nanti kita orang di padang mahsyar, orang kebingungan, datang ke Nabi Adam, Nabi semua angkat tangan, semua nggak ada yang berani kecuali Rasulullah SAW. Nanti dicari sama Rasulullah, mana sih orang yang sering salawat kepadaku? Ya tuh, yang ngomong Rasulullah, kufihamu, tanggunganku. Aman kalau ada dalam Rasulullah, kalau ada dalam tanggungan Rasulullah, aman semua. Nabi aja ingin ke Rasulullah, Pak Rasulullah udah menanggung kita. Apa enggak suatu kekhususian untuk umat Rasulullah SAW? Coba kita lihat, ketika Rasulullah nazak sebelum dicabut oleh Allah, bayangkan yang diucapkan akhir lafaz Rasulullah apa? Sayyidah Fatimah? Enggak ada. Apa Sayyidah Khadijah? Enggak ada. Anak-anak Sayyidah Hasan, Husain, cucu-cucunya? Enggak ada. Yang disebut sebelum Rasulullah meninggal atau yang meninggalkan dunia ini itu apa? Ummati. Coba bayangkan, ketika dicabut nazak, ngomong kepada malaikat Israel, ya Israel begitu sakitnya kayak gini. Coba yang dipikirkan bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi Rasulullah, gimana nanti umatku kalau nazak? Padahal kita orang belum ada, tapi udah dipikirin gimana umatku nanti ketika nazak sakaratul maut. Kata Rasulullah, ini aku diutus oleh Allah langsung ya Muhammad, suruh nyabut yang paling lembut. Masih kesakitan Rasulullah. Langsung Rasulullah bilang, ya Jibril, mulai dari sekarang setengah sakaratul maut umatku Rasulullah udah nanggung. Apa nggak nikmat? Ada yang berani Nabi? Nggak ada kecuali Rasulullah SAW. Jadi sakaratul maut aja
udah kita orang ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan Sya'ban ini keistimewaannya luar biasa, bukan hanya Rajab. Sya'ban ini punya keistimewaan yang luar biasa. Bahkan di dalam Sya'ban ini yaitu terjadi yang luar biasa. Apa kejadian luar biasa? Yaitu berpindahnya kiblat kita orang dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina pindah ke Mekah di bulan Sya'ban ini. Makanya kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah beri kuat dan insya Allah merdeka di sana insya Allah. Coba kita orang awal kiblat kita orang bukan di Mekah, yaitu ada di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Selama berapa bulan? Ada yang mengatakan ulama 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Lihat Palestina tuh, awal kiblat kita orang. Maka di bulan Sya'ban ini Allah syariatkan berpindah ila Ka'bah di bulan Sya'ban ini. Bahkan di bulan Sya'ban ini turun juga ayat mewajibkan zakat. Bahkan guru-guru kita orang yang berada di Seoul itu, kalau udah bulan Sya'ban itu, yang punya toko itu, yang wajib mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban dia mengeluarkan semua zakatnya. Karena apa? Ramadan fokus untuk ibadah. Kesempatan Ramadan. Udah kita orang udah lalai dalam 11 bulan, masa dalam waktu Ramadan masih mau lalai juga. Makanya ketika bulan Sya'ban diselesaikan semua zakat-zakatnya, selesaikan zakat ijarahnya, toko-tokonya semua. Begitu Ramadan udah nggak ngurusin zakat lagi. Di bulan Sya'ban diwajibkan zakat di bulan Sya'ban. Begitu juga disyariatkan, diwajibkan puasa di bulan Sya'ban juga. Bahkan Allah angkat amal kita orang di bulan Sya'ban, disetorkan kepada Allah dalam 1 tahun itu disetorkan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Kejadian banyak di Sya'ban ini, bukan hanya bulan Rajab atau Ramadan, tapi Sya'ban punya khususnya sendiri. Kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ketika amal umat yang diserahkan itu ingin Rasulullah menutupi kekurangannya dengan apa? Puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita orang lihat luar biasanya Rasulullah, sampai masalah umatnya tadi di dalam nazak sakratul maut, setengahnya kesakitannya sudah ditanggung Rasulullah. Ketika amal mau disetorkan kepada Allah, Rasulullah puasa. Pengorbanannya gimana buat umatnya? Ketika di Taif menyebarkan, lihat sampai berdarah-darah Rasulullah. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, gunung itu udah mau dilipat, tapi nggak mau. Lihat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita alhamdulillah sekarang ada di pondok, yaitu tempatnya mambaknya ilmu, yaitu dalam qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pondok ini thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di riwayat akar muslimat. Subhanallah, setiap orang muslim itu wajib menuntut ilmu. Makanya Rasulullah ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah bilang apa? Idza marartum bil riyadil jannah farta'u. Apa kata Rasulullah? Coba lihat tadi. Seandainya kau lewat daripada taman-taman surga, farta'u, masuklah gelondongan. Tanya apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah menjelaskan apa? Ini mambaknya ilmu, yaitu majlis taklim, pondok pesantren, yaitu taman-taman daripada taman surganya Allah Jalla Jalaluhu. Lihat Habib Ali Habsyi ketika mau belajar kepada gurunya, yaitu Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Abdullah bin Thalib Al-Atos, cicit daripada yang ngarang Ratib Al-Atos, kasih syarat buat pelajaran yang kita orang yang khusus di pondok ini. Janganlah kita orang senang dengan hal yang aneh-aneh, bisa terbang gara-gara puasa gini, enggak. Lihat Habib Abu Bakar memberi syarat cuma satu ke Habib Ali Habsyi, apa katanya? Sibukkan dirimu dengan ilmu yang zahir, bukan ilmu yang batin. Tuh lihat pesannya cuma satu. Maksud ilmu zahir itu apa? Ya kita orang belajar dari awal, buka kitab Jurumiyah, alhamdulillah naik kelas, naik ke Mutamimah, begitu juga ke Qatar Nadai sampai ke Ibn Agil, dihafalkan, dipraktekkan, difahami. Begitu juga fikihnya dari awal, risalah Jami'ah, dari risalah naik ke Safinah, naik ke Muqaddimah, Ushul Karim, ke Fathul Qorib. Jangan sibuk dirimu dengan hal-hal yang udah yang aneh-aneh. Yang puasa 3 hari bisa terbang. Karena orang Indonesia senang sama gitu-gitu ya.
bisa terbang, takjub, langsung diikutin, banyak mengikutin. Lihat syaratnya. Habib Ali Habsyi belajar apa syarat? Sibukkan dirimu dengan ilmu yang zahir. Jangan pernah ilmu yang batin. Habib Ali Habsyi yang kasih tahu, Habib Ali Habsyi ngarang maulid bukan di awal, di akhir. Akhir ngarang maulid Al-Habsyi itu Habib Ali di akhir hayat. Sampai yang nulis itu bukan Habib Ali. Habib Ali cuma melafadzkan. Yang nulis anaknya itu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Karena dari awal Habib Ali nuntut ilmu luar biasa, mujahadahnya. Bahkan ketika di Mekah, coba kita bisa ngambil ibrah. Tengah malam, ini khusus thalabul ilm nih. Tengah malam Habib Ali bukan tidur, mutola'ah, mengulangi murojaah pelajaran yang pagi dipelajari sama guru-gurunya itu. Tengah malam mutola'ah bersama Habib Husain tadi kakak yang saya ceritakan, berdua. Mutola'ahnya Minhajut Thalibin, kitab fikih. Ketika mutola'ah tengah malam ngantuk, lawan hawa nafsunya. Dengan apa? Buhur dibakar, kan ada asapnya, dikenain matanya biar melek. Lihat tuh, mujahadahnya Habib Ali. Bahkan dalam satu malam diceritakan di dalam kitab Fiyudat Bahrul Mali, Habib Ali apa? Mutola'ah kitab Syarah Minhajut Thalibin 13. Bayangkan, Minhajut Thalibin 13. Setiap ibarah Habib Ali punya taklik sendiri. Setiap ibarah punya taklik sendiri. Apa enggak luar biasa mujahadahnya? Padahal di Mekah menuntut ilmu kurang lebihnya 2 tahun, 2 tahun setengah. Pulang ngajar di Masjid Hamba, ini Masjid Habib Ali Habsyi, ini kubah Habib Ali, mungkin 200 meter. Insya Allah yang belum ziarah dari Mekah Madinah dimudahkan oleh Allah Jalla-Jalaluh, ada rezeki insya Allah berangkat ya ke Tarim. Ini jadi ini kubah Habib Ali 200 meter, belakangnya itu ada namanya Masjid Hambal. Masjid Hambal itu pertama Habib Ali ngajar di situ. Jadi pondok di zaman itu belum ada. Pondok itu belum ada. Jadi Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Ampel Surabaya itu awal belajar sama Habib Ali Habsyi itu di Masjid Hambal, bukan di Ribat Ilm Syarif. Fil akhir Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Asghaf baru ada di pondoknya. Bahkan alhamdulillah saya sendiri di sana ada beberapa kamar Inna Auliya Allah, banyak sana kamar-kamar wali. Salah satu di sana ada kamarnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, abahnya Habib Salim Asyatiri. Kamarnya ada di murid Habib Ali Habsyi itu. Begitu juga ada kamarnya Al-Habib Salim bin Hafid, kakeknya Habib Umar bin Hafid, itu muridnya Habib Ali Habsyi. Begitu juga anaknya beliau sendiri yang ada di kuburannya yang ada di Solo. Alhamdulillah saya selama 10 bulan tinggal di kamarnya Habib Alwi, alhamdulillah. Nah, kamar Habib Alwi yang ada di Solo ini langsung sampingan persis dengan kamarnya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf. Jadi kamarnya sampingan beliau. Di depannya juga ada kamarnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang di Jakarta Kuitang. Ada juga murid Habib Ali Indonesia Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang ada di Empang, itu murid Habib Ali Habsyi juga. Di Banjar ada juga, di Kalimantan Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Banyak murid-murid Habib Ali ini banyak di Indonesia, bukan enggak. Makanya kita orang di zaman itu, subhanallah, guru ini tahu masa depan kita orang. Ketika Habib Ali masih menuntut ilmu, Habib Abu Bakar Gresik lagi menuntut ilmu, Habib Ali ngomong ke satu Sadah bin Sadah Al-Idrus, bilang ngomong ke itu, kata Habib Ali, salah ada 3, salah satu ismuhu sawa, haluhu sawa, maqamu sawa. Ada 3 Abu Bakar yang namanya sama, hal kewaliannya sama, maqamnya semuanya sama disebutin. Kata Habib Ali, pertama Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Sohibul Laban yang ada di Aden. Kata Habib Ali, aku gak menjumpai karena sebelumku jauh. Yang kedua yaitu guruku sendiri Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atas. Yang terakhir Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf. Itu Habib Ali masih kecil. Subhanallah, Habib Ali gak ada kejadian gak? Gimana Al-Habib Abu Bakar menempati makom kewalian kutub selama 40 tahun. Gak ada yang kuat kecuali Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf. Ya tuh, masih kecil udah tahu masa depannya gurunya Habib Ali.
Luar biasa. Habib Ali juga punya murid yaitu Al-Habib Abdurrahman Ahmad bin Abdurrahman Asgar. Guru abahnya Al-Habib Abdul Qadir Jeddah Asgar. Itu beliau murid spesial Habib Ali, spesial muridnya. Beliau 40 tahun dari jadi murid sampai menjadi guru besar di pondok Habib Ali. Bahkan beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Asgar itu seorang di zamannya setelah beliau faqih belajar dengan Habib Ali Habsyi. Beliau itu selama 20 tahun nggak pernah meninggal sholat berjamaah di belakang Habib Ali Habsyi. Ketika beliau menjadi imam Masjid Toha bin Umar As-Sofi yang berada di Seoul, awal masjid Sadah di Seoul, masjidnya Al-Habib Toha bin Umar As-Sofi. Beliau ketika udah faqih, udah jadi, diangkat menjadi imam di masjid itu. Misalkan azan duhur jam 12 ya, maka komatnya, iqomahnya itu jam 12:10. Maka Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman ngimamin situ sholat duhur jam 12. Selesai sholat, Habib Ahmad langsung jalan ke Masjid Riyad yang ada di Seoul, Masjid Habib Ali. Karena Habib Ali kalau di Masjid Riyad setengah jam setelah azan, setengah 1 iqomah. Maka setelah ngimamin di Masjid Toha bin Umar, jalan Habib Ahmad bin Abdurrahman ke Masjid Riyad dan ikut sholat berjamaah di belakang Habib Ali Habsyi selama 20 tahun. Menjadi imam plus menjadi makmumnya Habib Ali selama 20 tahun. Bahkan Habib Ahmad bin Abdurrahman ini beliau hikmat luar biasa ke Habib Ali. Beliau itu yang bawa sandalnya Habib Ali, tongkatnya Habib Ali. Walhasil semua yang ngurusin Habib Ali itu Habib Ahmad bin Abdurrahman Asgar, abahnya Habib Abdul Qadir Jeddah. Bahkan Al-Imam Habib Abdul Qadir itu yang beri nama Habib Ali Habsyi sendiri. Beliau menjumpai Habib Ali Habsyi kurang lebihnya 6 tahun. Di zaman itu ada 7 abadilah sab'ah, orang wali besar semua. Salah satunya Imam Abdullah bin Husain bin Thohir. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang ngarang kitab Safinatus Shalah. Itu Habib Abdullah. Begitu juga ada Habib Abdullah. Ada 7 abadilah. Ketika itu ada setelah di zaman Habib Ali ada 7 Abdul Qadir, orang besar semua. Salah satunya Abdul Qadir, abahnya Habib Syekh Solo, itu yang beri nama Habib Ali Habsyi. Begitu juga abahnya guru kami Al-Habib Taufik, Habib Abdul Qadir bin Husain, itu yang ngasih nama Habib Ali Habsyi juga. Begitu juga ada orang besar, orang Masya Allah di Seoul, Habib Abdul Qadir Raushan Al-Habsyi, sempat menduduki mufti di Seoul juga. Jadi ada 7 Abdul Qadir yang memberi nama Habib Ali Habsyi. Jadi orang besar semua. Salah satunya yang mutaakhir Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgar. Coba kita orang bisa lihat seorang murid yang punya ta'alluq. Bahkan guru kami mengatakan, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Selalu menasihati kepada kita orang yang menasihati Allah. Man ta'alluq bi ahli sir yabdu kasir. Apa artinya? Barang siapa orang yang punya ikatan kuat dengan ahlu sir, yabdu kasir, dia akan dapat sirnya. Di situ kita harus bisa ambil pelajaran, punya ikatan dengan orang-orang soleh, maka dia dapat kesolehannya atau ilmunya. Habib Ali dulu orang biasa, karena punya ta'alluq yang kuat dengan gurunya Habib Abu Bakar, jadi Habib Ali Habsyi. Dia Syekh Ali Barus, orang biasa, taklimnya nggak tinggi-tinggi, cuma punya ta'alluq kuat dengan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jadi orang besar. Al-Habib Abu Bakar, guru Habib Ali Habsyi, sebenarnya Ali aslinya orang biasa, cuma punya ta'alluq yang kuat dengan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri, gurunya, punya ta'alluq yang kuat, jadi orang bisa dapat yabdu kasih, dapat sirnya gurunya. Ketika Habib Abu Bakar lagi belajar dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, itu diceritakan, yaitu apa? Ya Abu Bakar, kau mau surga, kenikmatan surga atau sama aku? Itu diperlihatkan, hijabnya dibuka oleh Allah. Surga itu di zaman itu ada di bawah rumahnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Di surga itu ada di bawah telapak kakinya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Coba bayangkan, ditawarin Habib Abu Bakar, kau mau surga atau tetap bersamaku? Maksudnya apa? Belajar bersamaku. Maka Habib Abu Bakar tidak mau surga ditinggalin, katanya, aku mau bersamaku. Kalau surga nanti yang akan datang. Tapi kalau aku bersama kau dari sekarang sampai nanti bakal bersama kau. Orang cerdas ya pilihan. Karena milih Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dari sekarang sampai akhirnya
bersama gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri. Begitu juga diceritakan dalam kalam Habib Alwi bin Syahab, ada salah satu muhibbin daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi ibn Sayyidina Faqih Muqaddam. Jadi cucunya Sayyidina Faqih Muqaddam. Orang yang hikmat sama cucunya Sayyidina Faqih Muqaddam ini, sehingga ceritanya beliau hikmat selalu, dah nggak pernah ninggal sama Al-Habib Abdullah bin Alwi ini. Suatu ketika beliau wafat dikuburin. Ketika dikuburin, subhanallah, udah dikuburin, datang sama malaikat siapa? Munkar dan Nakir datang. Ketika ditanya, man imamuka, man nabiyuka, ditanya semua pertanyaan. Setiap ditanya, Habibi Abdullah Ba'alawi, Habibi Abdullah Ba'alawi. Malaikat bingung, kok ini setiap ditanya man nabiyuka, man imamuka, ditanya semua kok Habibi Abdullah Ba'alawi. Bingung malaikat, ditanya jawab itu terus jawab itu. Akhirnya diceritakan dalam kalam Alwi Syahab, itu malaikat Munkar Nakir naik ngomong bahwa ya Allah, ini ada satu hambamu setiap ditanya kok jawabnya Habibi Abdullah Ba'alawi. Akhirnya kata Allah, apa? Udah ini gak usah turun lagi, gak usah kasih pertanyaan lagi. Subhanallah, bisa ngambil hikmah. Gara-gara punya ikatan yang kuat dengan orang soleh, gak diazab kubur, gak ada pertanyaan. Apa gak nikmat tuh dia? Munkar Nakir gak nanya lagi, gara-gara punya ta'aluk yang kuat dengan orang soleh. Makanya kita orang alhamdulillah punya guru, ustadz kita orang punya ta'aluk sama orang-orang soleh. Tadi beliau ikut pengajian, yaitu hadir Al-Habib Abdurrahman Asgaf, seorang mufti Sewun. Dia datangin saya kenapa? Punya ta'aluk sama orang soleh, jatuh kasir, insya Allah dia dapat share-nya. Insya Allah yang selalu saya ingatkan terakhir sebelum saya tutup dengan doa Habib Ali Habsyi, yaitu apa? Hadir majlis di mana-mana bagus gak? Bagus ya. Tapi kalau nggak diterima sama Allah, nilainya apa? Nol. Hadir hari ini di sini, besok di samping, di mana-mana hadir, full 1 minggu majlis hadir di mana. Tapi kalau nggak diterima sama Allah, nol, nggak ada artinya. Seperti ibadah, sholat terus, tapi kalau nggak wudu, apakah sah? Nol, nggak ada artinya. Nah, di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Khalifatul Rasulullah, memberi alamat atau tanda diterimanya majlis seperti ini. Apa tuh tandanya? Ziyadatul amal. Anak kasih gambaran yang gampang, yaitu apa? Misalkan ini hari Selasa. Hari Selasa, hari ini kita orang enggak sholat duha, enggak sholat qobliyah ba'diyah. Besok hari Rabu nih, pagi kita orang sholat duha, duhur sholat qobliyah ba'diyah. Kata Sayyidina Ali apa? Berarti malam ini majlisnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita orang bisa lihat majlis diterima apa enggak dari diri kita orang sendiri, manfaatnya bertambah enggak kebaikannya. Kalau enggak bertambah kebaikannya, ya berarti kata Sayyidina Ali ya kosong, nol, hadir di mana-mana tapi enggak ada hasilnya. Bahkan mengatakan seorang sufi, Syekh Umar Mukhdar yang bangun Masjid Al-Mukhdar di Tarim mengatakan apa? Seandainya ada satu orang, dia berpidato di Tarim, seandainya ada satu orang yang berani jamin amalku, subhanallah, tasbihku atau alhamdulillah, satu tasbihku diterima oleh Allah, kata Syekh Umar Mukhdar, maka akan aku jamin seluruhnya penduduk Tarim dengan makanan selama 1 minggu. Subhanallah, saking ihtiyatnya. Padahal kita orang ketika menuntut ilmu di Sewun, nasi itu mahal di sana. Makan nasi itu cuma siang, pagi sama malam cuma makan roti. Rotinya kecil. Itu Syekh Umar Mukhdar berani orang Tarim dijamin selama 1 minggu. Seandainya ada orang yang berani jamin satu tasbih itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita bisa ambil hikmah pelajaran. Makanya pulang dari majelis ini bertambah amal, berarti diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah yang singkat ini saya tutup dengan doanya Habib Ali Habsyi yang ana ambil daripada Majmu' Kalam Habib Ali Habsyi. Kita ambilin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Coba dengarkan artinya, makna yang saya artikan ya. Ya Allah, jadikanlah kegembiraanku dan kebahagiaanku dalam keadaan taat kepadamu, dan jadikanlah urusanku hajat kita orang ini dalam ridhonya Allah Jalla Jalaluhu.
Allahumma ya alim bihalati wa muqali ala sarairi wa niyati. Ya Allah yang maha mengetahui segala keadaanku, kata Habib Ali. Allah ini tahu segala keadaan kita orang, katanya. Dan yang maha mengawasi isi hatiku dan niatku. Allah ini tahu isi hati kita dan niat kita. Makanya jangan sampai niat yang enggak, niat yang akhir terus. Iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati. Kabulkanlah segala hajatku dan ampunilah segala dosa dan keburukanku. Wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati. Dan maafkanlah segala kesalahan dan keliruhanku, dan terimalah seluruh perbuatan baikku. Makanya harus terima. Kalau ada terima sia-sia tadi udah diterangkan kan. Wasamihni fima madha wa ma ya'ti wa kutubni fi diwani sadati. Dan maafkanlah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, yang akan datang udah minta sama Allah untuk diampuni. Dan catatlah dalam daftar para pemimpinku. Apa para pemimpin? Yaitu kekasih-kekasihnya Allah Jalla Jalaluh. Makanya maknanya artinya coba luar biasa kan. Wasluk bi sabili najati fi hayati wa mamati. Dan tuntunlah aku ke jalan keselamatanku. Kita minta sama Allah untuk dalam jalannya Allah Jalla Jalaluh. Dan hidup dan matiku enggak lain kecuali dapat ridhonya Allah. Allahumma inni qami'un fi aqam ragibun fi ridha mustaslimun li qada. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mengharap pemberianmu. Kita selalu mengharap pemberian Allah dan menginginkan atau keridhoanmu dan berserah diri, pasrah kepada Allah, ketetapan Allah, yaitu artinya apa? Kita pasrah dengan qada dan qadarnya Allah. Faktubni min awliyaika wasluk bi sabili hudaka wa alhiqni bi asfiyaika. Maka catatlah aku sebagai salah seorang walimu. Subhanallah. Habib lihat, ini sekarang belum jadi wali, maka dijabah sama Allah sekarang jadi walinya Allah, gak ada mustahil. Dan bimbinglah aku ke jalan hidayahmu, petunjuknya Allah. Dan susulkanlah aku ke dalam kelompok-kelompok pilihanmu. Maksudnya apa? Para anbiya dan para salafus saleh. Subhanallah. Lihat kita orang, doanya Habib Ali ini menekankan doa ini ketika di bulan suci Ramadan. Dan hampir di setiap majlis-majlis Habib Ali Habsyi yang ada di Seoul dan di Tarim, gak lepas Habib Ali selalu baca doa ini. Cuma banyak orang baca doa gak diartikan, jadi gak tahu bahkan maknanya luar biasa. Insya Allah yang singkat ini memberikan kita faedah. Ampunilah dosa-dosa kita gak keluar dari majlis. Insya Allah ingat tadi pesannya. Tanda diterima majlis malam ini yaitu apa? Ziyadatul amal. Ya Allah, bertambahnya amal. Kalau kita orang hari ini, hari Selasa sama hari Rabu sama, berarti malam ini kata Sayyidina Ali nol, nggak diterima oleh Allah. Gimana? Bertambahnya amal, berarti malam ini diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina anfusana bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati yang fitani wal afmin.